Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Wah, bagaimana rasanya besok mau terima rapot? Rapot kenaikan kelas. Wah, pasti deg-degan ya. Iya, Bu Yemi doakan semua rapotnya tahun ini bagus dan semuanya bisa naik kelas. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, kembali pada hari ini Bu Yemi akan membawakan sebuah kisah. Pasti anak-anak sudah hafal betul, sudah ingat bagaimana jalan cerita yang akan Bu Yemi sampaikan. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ya, hari ini kisahnya khusus Bu Yumi persembahkan untuk anak-anak kelas 1 Kutab Bait Qur'ani tahun ajaran 2019-2020 yang akan memasuki atau naik ke kelas 2 insya Allah ke depannya. Kenapa Bu Yumi? Karena anak-anak kelas 1 Kutab Bait Qur'ani sekarang sedang menghafal surat ini. Ayo, siapa tahu surat apa namanya? Nama suratnya diambil dari nama seorang nabi, seorang rasul. Ahsantum, surat Nuh. Iya, surat yang terdapat di juz 29. Ya, anak-anak kelas 1 sudah semester pertama yang lalu memungkinkan hafalannya dari juz 30, semester 2 memasuki hafalan juz 29. Kemudian kita terhalang dengan corona sehingga pembelajarannya dilanjut dengan KBM online di rumah. Masya Allah, semuanya luar biasa. Tetap semangat murojaah, tetap bersemangat ziyadah. Ya, pesan Bu ini hafalan yang lamanya dimungkinkan, nah ziyadahnya juga dimungkinkan juga. Nah, sudah memasuki surat Nuh walaupun bervariasi perolehannya ya. Ada yang baru ayat 12, ada yang sudah ayat 14, bahkan ada yang sudah selesai. Ada yang memasuki ayat ke-21. Masya Allah, semuanya luar biasa ya. Pokoknya semua siswa-siswi santri Kutab Bait Qur'ani semua selalu bersemangat karena cita-citanya sama, ingin menjadi penghafal Al-Quran. Juga untuk semua putra-putri, ananda soleh dan soleha, muslim-muslimah di rumah. Simak ya kisah ini ya. Iya, kisah ini sangat terkenal sekali dan sangat disenangi oleh seluruh umat muslim. Nah, kisah ini tentang kisah Nabi Nuh yang memiliki mukjizat membuat bahtera atau kapal yang sangat besar, sehingga dikenal kapal itu justru tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia yang beriman pada saat itu. Dikenal juga dengan nama Safinatun Nuh, ya, bahteranya Nabi Nuh. Tetapi yang menariknya, para ulama juga para guru mengagumi kisah ini bukan karena saat itu kapal Nabi Nuh adalah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Bukan karena besarnya kapal itu, bukan. Tapi justru karena pilihan yang diberikan Nabi Nuh kepada umatnya di saat itu. Pilihannya apa Bu Yumi? Pilihannya cuma dua. Binasa atau selamat. Hidup atau mati. Karena kita sudah tahu siapa yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh, dialah yang selamat. Tetapi yang tidak mau, yang membangkang, dialah yang akan dilenyapkan oleh Allah dari muka bumi itu, dari muka bumi ini ya. Jadi itulah kisahnya yang membuat sangat terkenal kisah Nabi Nuh, karena tadi mengandung dua pilihan, hidup atau mati. Mau selamat atau binasa. Oke, siapa yang tahu berapa besar dan luasnya kapal Nabi Nuh? Ya, sudah ada yang membaca? Sudah ada yang cari tahu? Oke, Bu Yumi coba sampaikan ya. Dikisahkan bahwa panjangnya kapal Nabi Nuh itu kurang lebih 550 meter. Masya Allah, bayangkan 550 meter itu bagaimana panjangnya ya. Nah, kemudian lebarnya berapa Bu Yumi? Lebarnya dikisahkan 275 meter. Masya Allah. Setelah itu kapalnya tingkat 3. Canggih banget ya. Hebat. Lantai yang pertama diisi oleh binatang-binatang. Seluruh binatang yang hidup saat itu diajak naik oleh Nabi Nuh. Kemudian lantai yang kedua diisi oleh Nabi Nuh
keluarganya, dan umat Islam yang beriman kepada Allah. Lantai yang ketiga, yang paling atas, diisi oleh pasukan burung-burung. Masya Allah ya. Itulah gambaran tentang bahtera atau kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh termasuk seorang rasul yang terkategori 5 dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, Allah menyampaikan usia Nabi Nuh sepanjang 950 tahun. Masya Allah, zaman sekarang tidak ada ya manusia yang usianya sepanjang itu ya. Iya. Kemudian Nabi Nuh itu diangkat menjadi Rasul pada usia 480 tahun. Walaupun banyak beberapa ulama atau kisah menyebutkan ada khilaf, ada perbedaan ya. Tetapi menurut riwayat Ibnu Jarir yang dinyatakan bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas, usia Nabi Nuh ketika diangkat menjadi Rasul oleh Allah pada saat itu berusia 480 tahun. Masya Allah ya. Nah, kemudian namanya Nabi Nuh siapa, Bu? Oh iya, Bu Ilmi lupa sampaikan. Nama Nabi Nuh itu namanya Nuh bin Lamik bin Muqo bin Idris. Ya, jadi Nabi Nuh itu merupakan generasi ketiga dari Nabi Idris alaihi salam. Berarti Nabi Nuh itu kalau kita urutkan dari urutan Nabi dan Rasul yang berjumlah 25, Nabi yang keberapa? Ahsantum, Nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Iya, sahih. Nah, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah untuk berdakwah. Apa isi dakwah Nabi Nuh? Nabi Nuh menyeru kepada manusia untuk menyembah kepada Allah saja, bukan yang lain. Karena ketika Nabi Nuh diutus, sedang ramai-ramainya manusia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda mati. Nah, sampai Nabi Nuh, apa dakwahnya Nabi Nuh di surat Nuh? Siapa yang ingat? Ayat 2 dan ayat 3. Apa bunyinya? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa athi'un. Nah, itu isi dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku hanyalah orang yang memberi peringatan, yang membawa penjelasan yang jelas kepadamu, ya. Maka sembahlah Allah dan taatlah kepada aku." Itu kata Nabi Nuh. Pasti anak-anak sudah hafal. Nah, tapi apa yang terjadi? Semua umat Nabi Nuh membangkang, tidak mau menuruti seruan dakwah Nabi Nuh. Mereka lebih senang menyembah berhala-berhala mereka yang bernama siapa ya? Pasti sudah tahu. Kan sudah ada di dalam surat Nabi Nuh juga. Surat Nabi Nuh. Surat Nuh ya. Kalau tidak salah anak-anak sudah menghafal. Di ayat ke-23 disebutkan berhala-berhala mereka. Apa? Siapa tahu? Wala tadharunna waddau wala suwa'a, suwa, wada, suwa, yagus, ya'uq, wa nasr. Nah, itulah nama-nama berhalanya Nabi Nuh yang dicantumkan di dalam surat Nuh. Ada 5. Apa siapa aja tadi? Wada, siapa lagi? Suwa, siapa lagi? Yagus, ya'uq, nasr. Nah, itulah Tuhan-Tuhan mereka. Sebetulnya Tuhan-Tuhan mereka itu pada masanya adalah orang-orang alim. Semua ulama-ulama besar di masanya. Yang Wada, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, kelima-limanya ini adalah ulama. Nah, setelah mereka meninggal, ketika semasa hidup, 5 ulama ini terkenal dengan kesolihannya, ketaatannya kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah. Sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah. Lalu murid-muridnya ini ketika kelima-limanya sudah tiada, mencoba mengabadikan, mengenang 5 ulama yang tadi dengan mewujudkannya pada sebuah patung. Maka dibuatlah patung Wada, patung Suwa, patung Yagus, patung Ya'uq, patung Nasr. Nah, tujuannya apa? Sewaktu awal dibuat patung-patung tersebut tidak langsung disembah. Mereka berpikir seperti ini. Kayaknya kita harus mengenang jasa-jasa guru ulama-ulama kita.
Sehingga kalau nanti kita futur dalam beribadah, ketika lemah kita iman, kita tidak mau lagi males beribadah kepada Allah, kita cukup memandang patung-patung itu. Sehingga dengan melihat patung-patung 5 ulama tadi, kita menjadi bangkit lagi semangat kita untuk beribadah. Nah, awalnya dibuat 5 patung tersebut tujuannya untuk inspiring. Kalau yang sekarang bilang untuk apa? Supaya termotivasi. Ibadahnya supaya mengikuti ulama-ulama yang tersebut tadi, yang 5. Tetapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Ketika murid-murid awal ulama-ulama tersebut sudah tiada, lama-lama patung tersebut disembah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah wa na'udhu billahi min dzalik. Itulah mengapa dalam Islam kita dilarang membuat patung seseorang. Dia khawatirkan nanti kita mengkultuskan dia. Yang menjadi tujuan bukan untuk menyembah Allah lagi, tetapi memuja-muji dia karena kesolehannya dan ketaatannya. Itu adalah perbuatan musyrik, ya, menyekutukan Allah. Nah, seperti itulah. Jadi masa-masa seperti itulah Nabi Nuh diutus. Manusia menyembah berhala-berhala yang tadi. Semua tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh bilang kepada Allah, Nabi Nuh curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh di dalam surat Nuh ayat 5 sampai ayat 7? Apa yang disampaikan? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Tuhanku, aku ini sudah mendakwakan umatku malam dan siang hari. Coba dakwah Nabi Nuh tidak istirahat, malam berdakwah, siang berdakwah. Tetapi apa kata Nabi Nuh? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dakwaku. Bahkan dakwaku itu hanya membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Terus apa lagi? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bahkan kata Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, mereka malah memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Enggak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Kemudian apalagi tidak sampai situ, diangkatnya pakaian mereka, ditutupkan ke mukanya. Saking bandel, membangkang, zalim terhadap dakwah Nabi Nuh. Nah, sekarang ada enggak dari anak-anak yang seperti itu? Jika didakwakan oleh ayah bunda di rumah, atau didakwakan oleh kakak, atau diingatkan oleh adik, misalnya sedang berbuat kesalahan, sedang melakukan perbuatan yang keliru, kemudian didakwakan, enggak mau dengar. Ada enggak yang seperti itu? Wah, jangan sampai ya. Bu Ilmi berharap semua anak-anak soleh dan soleha mau mendakwakan orang lain, juga mau menerima dakwah dari orang lain, ya. Itulah sikap orang yang beriman. Nah, oke. Selanjutnya apa? Karena sudah lama berdakwah Nabi Nuh, sudah mengadu sama Allah, tetapi mereka semuanya tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh juga mengajukan permohonan kepada Allah dengan dengan dicantumkan oleh Allah, diabadikan doa Nabi Nuh di dalam surat Nuh ayat 26 dan 27. Apa kata Nabi Nuh? Qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Doanya Nabi Nuh diabadikan oleh Allah di dalam surat yang sama bernama Nuh. Iya. Apa ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir, kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Maka setelah doa Nabi Nuh tersebut, mereka mendengar doa Nabi Nuh itu, semakin besarlah kebencian mereka kepada Nabi.
Segala nasihat dan dakwah Nabi Nuh tidak pernah lagi didengar. Sejak awal tak sudi mereka mendengar dakwah Nabi Nuh. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, termasuk istrinya Nabi Nuh yang bernama Wahilah dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Masya Allah, subhanallah ya. Betapa sangat sabar Nabi Nuh menghadapi kaum dan keluarganya yang membangkang, yang tidak mau mengikuti dakwah dan seruan Nabi Nuh kepada ajaran agama Allah. Lalu sebelum siksaan diturunkan oleh Allah, Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah, diperingatkan oleh Allah untuk bersiap membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nabi Nuh mengikuti seruan Allah. Mulailah Nabi Nuh membuat perahu tersebut, membuat bahtera yang sangat besar. Padahal Nabi Nuh tinggal bukan di daerah yang dekat lautan, sangat jauh dari perairan. Sehingga wajar ketika masyarakat lewat, Nabi Nuh dianggap dan diejek sebagai orang gila. Istrinya sendiri mengatakan seperti itu. Istrinya berkhianat, dia tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Dia sering gembar-gembor kepada orang di luar bahwa Nuh sudah gila. Buat apa? Di atas daratan yang begini luas, dia membuat sebuah perahu yang besar. Bayangkan, mau dijalankan di mana perahu itu? Kata istri Nabi Nuh. Begitupun dengan umat-umat yang lain. Umat saat itu ketika dia lewat, melihat Nabi Nuh sedang membuat kapal, mereka mengejek-ejek Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh berkata yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 38. Apa kata Nabi Nuh? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh apa? Jika kamu mengejek kami sekarang, ingat, maka sesungguhnya kami akan mengejekmu nanti. Kata Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sudah tahu, Nabi Nuh sudah diwahyukan oleh Allah bahwa mereka yang melawan, membangkang dakwah Nabi Nuh itu akan dihabisi oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Sehingga Nabi Nuh ketika diejek, Nabi Nuh tidak marah. Nabi Nuh hanya mengucapkan yang tadi, kurang lebih kalimatnya, oh sekarang kalian mengejek aku, tapi lihat nanti ketika azab Allah sudah turun, gantian kami yang akan mengejek kalian. Kurang lebih seperti itu kata Nabi Nuh. Nah, lalu ketika Nabi Nuh berproses membuat perahu, dikisahkan dalam satu hikayat, satu kisah bahwa lamanya Nabi Nuh membuat perahu tersebut 40 tahun. Masya Allah. Ya bayangkan, perahu yang sangat besar tadi, yang Wilmi ceritakan panjang dan lebarnya ya, belum lagi dibuat 3 tingkat. Pastilah membutuhkan waktu yang sangat lama. Tenaga, waktu yang sangat lama, kesabaran yang luar biasa. Apalagi pada saat itu barangkali alat-alatnya, kemudian bahan-bahannya tidak secanggih alat dan teknologi yang sekarang. Bayangkan betapa cerdasnya Nabi Nuh di bawah bimbingan wahyu dari Allah ya. Masya Allah. Nah, ketika itu perahu sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh. Untuk yang terakhir kalinya Nabi Nuh mengajak kepada umatnya untuk menaiki perahu tersebut, untuk masuk. Nabi Nuh ingin semuanya selamat dari azab Allah. Karena Nabi Nuh sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi mereka tetap saja membangkang ajakan Nabi Nuh. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan diselamatkan oleh Nabi Nuh. Tapi mereka sombong, mereka membangkang. Tidak ada yang mau mau mengikuti dakwah Nabi Nuh selain sebagian orang yang sangat sedikit jamaah Nabi Nuh yang ikut serta beriman kepada Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh berseru kepada kaumnya. Sekali lagi ucapan Nabi Nuh ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sekali lagi Nabi Nuh mengajak untuk yang terakhir kalinya. Naiklah kalian, masuklah kalian semua ke dalamnya, ke dalam perahu ini, ke dalam perahu yang telah aku buat, ucap Nabi Nuh.
Naiklah dengan menyebut nama Allah yang telah di waktu berlayar dan di waktu berlabuhnya. Naiklah dengan menyebut nama Allah ketika berlayar dan berlabuhnya, kata Nabi Nuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar pengampun lagi maha penyayang. Tetap Nabi Nuh terus berdakwah. Walaupun perahu sudah jadi, kemudian azab sebentar lagi turun, Nabi Nuh tetap sayang kepada umatnya. Lalu Nabi Nuh melihat putranya yang bernama Kanaan tidak mau ikut serta ke dalam kapal tersebut. Maka sekali lagi Nabi Nuh menyeru anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, ayo ikut bersama aku. Janganlah kamu menjadi bagian orang-orang kafir. Masya Allah, Nabi Nuh sangat sayang kepada anaknya. Tapi anaknya membangkang. Hanya 3 anak Nabi Nuh yang ikut serta. Satu lagi yang bernama Kanaan dan istrinya yang bernama Wahilah. Itulah yang durhaka kepada Nabi Nuh. Tidak mau ikut ajakan Nabi Nuh. Tidak mau beriman kepada Allah. Juga tidak mau ikut ke dalam kapal Nabi Nuh. Lalu apa kata putranya? Dia tidak mau ikut ke dalam perahu Nabi Nuh yang dianggap bapaknya itu sudah gila. Untuk apa naik perahu sementara di sekelilingnya hanya daratan? Mau dilayarkan di mana? Akan berlabuh di mana? Kapal tanpa air. Begitu pikiran mereka. Lalu Kan'an naik ke sebuah gunung. Dia berharap di atas gunung air tidak akan membinasakannya. Tapi sekali lagi, peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa Kan'an bilang ketika diajak naik ke dalam perahu? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata Kan'an, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Kata-kata Kan'an diabadikan dalam surat Hud ayat 43. Luar biasa Kan'an membangkang ya. Akhirnya putra Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang yang ingkar lainnya. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa kekuatan makhluk ciptaan Allah, kekuatan gunung yang dianggap oleh orang sebagai makhluk yang paling kuat, yang dianggap sebagai pasak bumi, ternyata air itu mencapai gunung sehingga menenggelamkan mereka yang lari ke atas gunung. Saat itu Allah, semua kekuatan hanya milik Allah. Kekuatan alam tak ada lagi bermakna. Saat itu semua air yang ada di langit Allah turunkan, yang ada di bumi Allah keluarkan, sehingga bersatulah air, sehingga menjadi air bah yang menghancurkan seluruh umat pada saat itu. Sehingga Nabi Nuh berkata, La asimal yawma min amrillah illa marrahim. Apa kata Nabi Nuh? Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Surat Hud ayat 43. Begitulah anak-anak kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh dan pembangkangan istri dan anaknya sangat-sangat luar biasa. Sampai saat ini dakwah menuju Allah sebetulnya antara hidup dan mati. Siapa yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad, insya Allah dia akan hidup kekal di jannahnya nanti. Tapi hati-hati yang membangkang, yang tidak mau mengikuti seruan dan dakwah Nabi, dialah hati yang binasa. Walaupun dia hidup, sesungguhnya dia mati. Masya Allah ya. Demikianlah kisah Nabi Nuh. Seandainya ada yang kurang, anak-anak bisa mencari dari sumber-sumber kisah yang lain ya. Oke, selamat berlibur KBM online di rumah bersama ayah dan bunda. Ingat pesan Bu Ilmi, tetap murojaah, tetap ziyadah, dimungkinkan hafalannya, birrul walidain, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Diterapkan syariah ketika wabah, tidak boleh keluar rumah, sekalipun terpaksa keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak, dan tidak tergoda untuk pergi piknik kemana-mana. Faham? Ya, kita sedang berada dalam ujian Allah. Kita harus bersabar, ikuti syariah yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan ketika sedang ada wabah.
pasti anak-anak sudah paham sekalian, karena itu selalu berulang disampaikan oleh ustadz dan ustazah di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.